Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari UTS Ilmu Dakwah. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Habib Badali dari jurusan KPI Lokal 20 4B1 dengan nomor induk mahasiswa 240104010090. Di sini saya membawakan materi dari Ibu Rizky Hatulasana, Esos Emsos selaku dosen ilmu dakwah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Adapun peta konsep yang akan saya bawakan pada kali ini, yaitu yang pertama adalah tinjauan umum tentang ilmu dakwah yang mencakup pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik, dan definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Adapun poin kedua yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum fungsi dan tujuan dakwah yang mencakup Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah, fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Poin yang selanjutnya adalah proses dan unsur-unsur dakwah yang mencakup proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Poin yang keempat sekaligus yang terakhir, objek studi ilmu dakwah yang mencakup objek formal dan objek material. Pengertian dakwah. Dakwah adalah ajakan atau seruan kepada masyarakat untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau menjamu. Dalam Islam, dakwah adalah usaha untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk menjadi muslim. Dakwah bertujuan untuk membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang, sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, fenomena dakwah. Apa yang terjadi dalam perkembangan dakwah di masa kini? Dalam fenomena dakwah masa kini, para ulama juga harus dituntut kreatif dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah. Sekarang banyak sekali ulama-ulama yang menyebarkan dakwah dengan membuat konten semenarik mungkin. Terkadang ada yang menyelipkan hal-hal yang bisa membuat pendengar tertawa agar pendengar tidak merasa bosan atau monoton. Yang selanjutnya, tinjauan semantik. Teori semantik yaitu sebuah alternatif memahami kata dan menjadi salah satu keunikan makna kata yang mendalam. Dalam teori semantik Izutsu, terdapat beberapa langkah yakni menganalisis makna yang terkandung, meliputi makna dasar dan makna relasional. Kemudian, menganalisis aspek sinkronik dan diskronik. Dalam hal ini, Izutsu menyederhanakannya menjadi 3 periode, yaitu pra-Qur'anik, Qur'anik, pasca-Qur'anik. Metode penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif yang bersumber kepada kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode tafsir thematic term atau model kajian tematik yang secara khusus meneliti istilah-istilah tertentu dalam Al-Quran. Hasil penelitian ini ditemukan tentang makna dakwah dalam Al-Quran dengan menggunakan metode semantik Toshihiku Izutsu tersebut,
yakni dakwah memiliki makna dasar panggilan. Kata ini memiliki perkembangan makna dari mulai pra-Qur'ani yang didapat dari syair jahiliyah, yakni yang berarti memanggil. Kemudian pada era Qur'anik, pada periode ini maknanya mulai dimasuki oleh ayat-ayat Al-Quran dan beragam pemaknaan seperti pada surat Ar-Ra'd ayat 13 dan 14 yang bermakna seruan. Kemudian pada periode pasca Qur'anik, pemaknaan dakwah diartikan dengan seruan atau mengajak pada sesuatu yang benar. Poin selanjutnya, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Yang pertama dari Al-Khuli. Al-Khuli, dakwah merupakan pemindahan umat dari satu situasi menuju situasi yang lain. Yang kedua, dari Sayyid Qutb, memberikan batasan pada definisi dakwahnya, yakni berupa mengajak atau menyeru kepada orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah, bukan untuk mengikuti dai atau orang lain dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya dari Syekh Ali bin Salih Al-Mursyid. Dakwah adalah suatu sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan, dan petunjuk, sekaligus menguak segala bentuk kebatilan dengan berbagai macam metode dan teknik. Poin selanjutnya, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pesan dan hukum dakwah dalam Islam, karena keduanya menjelaskan tentang dakwah sebagai tugas utama para rasul. Al-Quran dan hadis juga menjadi sumber primer ajaran Islam, di mana dari keduanya dibentuk diktum-diktum hukum Islam. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa dakwah merupakan ibadah yang utama dan wajib bagi umat Islam. Dakwah diwajibkan secara kifayah, yang berarti jika sudah ada yang berdakwah, maka yang lain tidak wajib lagi. Selain itu, Al-Quran dan hadis juga menyebutkan bahwa Islam merupakan agama dakwah dan tugas utama para rasul adalah berdakwah. Selanjutnya, fungsi dakwah. 1. Memperkenalkan ajaran Islam. Dakwah dilakukan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada orang-orang yang belum mengenalnya dan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam. Kedua, menjaga keberlangsungan Islam. Melalui dakwah, umat Islam diharapkan bisa menjaga keberlangsungan Islam. Dakwah juga dilakukan untuk memperkuat keyakinan orang-orang Muslim terhadap agama Islam dan mendorong mereka untuk selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam Islam. Poin yang ketiga, membantu orang-orang untuk mendapatkan hidayah. Dakwah juga berfungsi untuk membantu orang-orang yang masih tergolong kafir untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk, agar mereka bisa masuk ke dalam agama Islam. Poin 4 sekaligus terakhir, membantu masyarakat untuk memahami ajaran Islam. Dakwah juga berfungsi untuk membantu masyarakat umum untuk memahami ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah juga bertujuan untuk 1. Mengajak umat manusia untuk mengakui kebenaran ajaran Islam dan menjadi muslim. 2. Meningkatkan iman, Islam, dan ihsan bagi umat Islam yang sudah memeluk agama Islam. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi. Yang keempat, meluruskan akhlak, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Yang kelima,
memberikan pedoman kepada manusia agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Dakwah dilakukan dengan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia agar mereka mau menerima dan mengikutinya. Ajaran-ajaran Islam tersebut diharapkan dapat diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan. Poin selanjutnya, proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisan maupun tindakan atau perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah yang dilakukan dai dengan melakukan beberapa tahap, yang dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisan. Secara umum, proses dakwah merupakan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah. Adapun proses psikologi yang terjadi antara dai dan mad'u, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Poin selanjutnya, unsur-unsur dakwah. 1. Dai adalah juru dakwah yang menyampaikan ajaran Islam, memberikan nasihat, dan berperan sebagai pemimpin. Yang kedua, mad'u adalah sasaran dakwah, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, maddatu al-dakwah adalah pesan ilahi yang disampaikan oleh dai berupa ajaran Islam dari Al-Quran, hadis, dan rumusan para ulama. Yang keempat, tarikatu al-dakwah, metode dakwah yang digunakan oleh dai yang berlandaskan kasih sayang dan hikmah. Yang kelima, wasilah adalah media yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah, baik secara langsung maupun jarak jauh. Poin yang keenam sekaligus terakhir yaitu atsar, ialah efek yang ditimbulkan pada mad'u setelah menerima dakwah. Selanjutnya, objek formal. Objek formal ialah ilmu dakwah, yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Selanjutnya, objek materi ialah objek formal ilmu dakwah, yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Selanjutnya, saya akan menambahkan definisi para ahli istilah ilmu dakwah dari Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Dakwah adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama mereka. Selanjutnya ada dari Ibnu Taimiyah. Dakwah adalah seruan untuk beriman kepada Allah, membenarkan beritanya yang disampaikan para utusannya, dan mentaati perintahnya. Yang selanjutnya ada dari Muhammad Nasir. Dakwah adalah usaha untuk menyampaikan pandangan dan tujuan hidup manusia kepada perorangan dan umat. Selanjutnya saya akan menambahkan fungsi dakwah. Selain fungsi dakwah, dakwah juga memiliki berbagai keutamaan, yaitu dakwah adalah muhimmatur rasul, tugas utama para rasul alaihi wassalam. Dakwah adalah ahsanul a'mal, amal yang terbaik. Para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda.
al-husulu ala al-ajri al-azim. Dakwah dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. An-najatu minal azab. Dakwah adalah jalan menuju khairu umat terbaik.